Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Siti Masito dengan NIM 228213305. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Rasulullah, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfah MESY. Bisnis Muhammad sebelum kenabian. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pedagang ulung. Hidup di tengah keluarga pedagang membuatnya terlibat dalam perdagangan sejak usia belia. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan, saat itu usia Nabi baru sekitar 12 tahun, dia turut serta dalam perjalanan dagang pamannya, yaitu Abu Thalib. Inilah perjalanan dagang pertama Muhammad. Pada perjalanan inilah terjadi sebuah pertemuan Nabi dengan Rahib Nasrani yang mengenalinya sebagai bakal utusan Allah yang terakhir. Bisnis dagang Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika dia mencapai usia remaja. Rasulullah SAW berdagang bersama As-Sa'ib bin Abu Sa'ib yang merupakan rekan terbaik, tidak pernah saling curang dan saling berselisih. Al-Mubarakfuri menyebutkan, dalam berdagang, Nabi dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri. Inilah karakternya di segenap sisi kehidupannya hingga diberi gelar Al-Amin. Usaha perdagangan Rasulullah pun tidak main-main. Dia telah terlibat dalam perdagangan internasional sejak remaja. Di usia 17 tahun, Nabi Muhammad telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Afzalur Rahman dalam buku Muhammad a Trader menyebutkan, reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis demikian bagus, sehingga dia dikenal luas di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Al-Fazlur Rahman juga mencatat, dalam ekspedisi perdagangannya, Muhammad telah mengarungi 17 negara ketika itu, sebuah aktivitas perdagangan yang luar biasa. Kesuksesan bisnis Rasulullah pun semakin cemerlang ketika dia bertemu dengan Ummul Mukminin Khadijah. Profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai dia diangkat menjadi nabi dan rasul di usia yang ke-40. Muhammad Sulaiman PhD dan Aizuddinur Zakaria dalam Jejak Bisnis Rasul mencatat pengalaman kerja Rasulullah sebagai berikut. Usia 8-12 tahun mengembala domba, usia 12 tahun ikut berdagang ke negeri Syam dengan rombongan pamannya yaitu Abu Thalib, usia 25 tahun menjadi pengelola perdagangan Siti Khadijah yang berangkat ke negeri Syam, usia 40-63 tahun yaitu menjadi Rasul. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendorong Nabi Muhammad SAW untuk berbisnis, yaitu yang pertama ada faktor geografis Arab. Karena faktor geografis, perekonomian yang dijalankan oleh bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas ekonomi penduduk Arab adalah menggembala dan beternak binatang. Mereka yang bekerja dalam dunia pertanian ataupun perdagangan juga tidak bisa lepas dari peternakan. Hal ini disebabkan para petani membutuhkan hewan-hewan untuk mendukung aktivitasnya di pertanian. Demikian juga pedagang membutuhkan binatang untuk mengangkut dagangannya. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Yang ketiga ada faktor keluarga. Meskipun leluhurnya adalah orang kaya, Nabi Muhammad tidak merasa bangga atas kekayaannya. Nabi Muhammad hanya merasa aman jika bersama kakeknya karena ia dikenal sebagai orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Ketika kakeknya meninggal dunia, ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pengasuhan Abu Thalib berdasarkan wasiat yang dibuatnya. Abdul Muthalib sadar bahwa Abu Thalib mampu memelihara Nabi Muhammad meskipun ekonominya lemah dibanding saudara-saudaranya seperti Harith. Pilihan Abdul Muthalib berdasarkan kepribadiannya yang memiliki sikap terpuji dan disegani orang-orang Quraisy. Pemeliharaan Abu Thalib sejak Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selama dalam perawatan dan asuhan Abu Thalib,
Muhammad memiliki banyak pengalaman, khususnya yang mendorong dirinya untuk menjadi pedagang atau pebisnis. Lalu yang keempat yaitu faktor beristri Khadijah. Yaitu pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, yaitu nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid ibnu As'ad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab. Khadijah dijuluki Ummu al-Mu'minin al-Kubra. Ia anak Khuwailid dan cicit Qusay. Ia berasal dari kalangan bangsawan dan keluarga kaya, dan tercatat sebagai wanita terkaya di Mekah. Sewaktu Nabi Muhammad masih menjadi karyawan Khadijah, ia dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan jujur. Sementara Khadijah adalah janda kaya raya. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad harus berjuang keras untuk menjalankan kekayaan yang dimiliki istrinya. Manajemen pengelolaan harta beliau lakukan dengan profesional. Beliau belajar dari istrinya dan lingkungannya. Hal ini merupakan faktor kuat yang mendorong Nabi Muhammad menjadi pebisnis karena tidak mungkin kekayaan yang dimiliki oleh istrinya itu tidak terurus. Nabi Muhammad harus pandai memanage barang dagangan dengan baik. Di samping itu, beliau harus memperhatikan kesejahteraan karyawan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu mengenai titik tolak penerapan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Adapun sebagian langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama membangun masjid. Di masjid inilah Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Lalu yang kedua yaitu memberdayakan kaum muhajirin. Rasulullah SAW memberdayakan kaum muhajirin dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Lalu yang ketiga yaitu membuat konstitusi negara. Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Lalu yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang lebih spesifik. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu harta negara di masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu penerimaan negara dari kaum muslim. Yaitu yang pertama ada zakat, yang kedua ada ushur, yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada infak, yang kelima ada amwal fadlah, yang keenam ada nawaib, yang ketujuh ada khumus, dan yang kedelapan ada kafarat. Lalu yang kedua yaitu penerimaan negara dari kaum non-muslim, yaitu ada jizyah, kharaj, dan juga unsur sebesar 5% yang dikenakan kepada pedagang non-muslim. Dan yang ketiga yaitu pendapatan lainnya, yaitu terdiri dari ghanimah, uang tebusan tawanan perang, dan juga hadiah dan pinjam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.